Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Bukankah di tempat Elni tenang dan nyaman? Apakah Kakang Mahisa benar-benar tidak bersedia menoongku? Tanya gadis cantik itu meyakinkan Mahisa Dharma. Tetapi jika menolongmu untuk melakukan perbuatan mesum dan kurang ajar, aku tidak bersedia, menyahuti Mahisa Dharma dengan suara ketus karena jengkel dan mendongkol. Duduklah di sini dulu, aku akan menceritakan. Nanti Kakang Mahisa akan mengetahuinya, kata Anjani sambil menunjuk ke arah lempengan kayu yang terdapat di sudut ruangan tersebut. Mahisa Dharma sebetulnya mau menjejakkan kakinya untuk melompat lebih cepat menaiki undakan anak tangga itu, namun justru kakinya semakin lemas tidak bertenaga, seperti ada sesuatu yang mempengaruhi dirinya. Hal ini telah mengejutkan Mahisa Dharma. Ia sampai mengeluarkan suara seruan tertahan. Anjani telah tersenyum. Kakang Mahisa, tadi Kakang telah meminum wedang jahe yang kusajikan, kata Anjani bernada mengingatkan. Belum lagi gadis cantik itu menyelesaikan perkataannya, Mahisa Dharma jadi tambah terkejut, lah teringat sesuatu. Perempuan jahat, apakah kau menaruh racun dalam wedang jahe yang kau sajikan untukku? Tanya Mahisa Dharma kemudian sambil menoleh dan menatap gadis cantik itu dengan sorot mata yang tajam. Bukan racun, sahut Anjani tertawa senang. Aku hanya menaruhkan obat pelemas otot saja, juga bukan obat tidur. Kakang Mahisa telah memakan obat pelemas itu, maka semangat dan tenaga Kakang lenyap. Kakang Mahisa sudah tidak memiliki tenaga lagi. Maka Kakang jangan memaksa aku memperlakukan Kakang dengan sikap yang kurang baik. Lebih baik dan bijaksana jika Kakang secara baik-baik menuruti keinginanku untuk bercakap-cakap mendengarkan penjelasanku akan kebutuhanku meminta pertolonganmu. Jawab gadis itu seenaknya. Mahisa Dharma kaget, tetapi ia cerdas. Jika ia menentang kata-kata gadis itu, tentu ia akan dicelakai oleh gadis yang ternyata memiliki hati tidak baik itu. Akhirnya Mahisa Dharma mengangguk juga. Baiklah, katakan, pertolongan apa yang bisa kuberikan kepadamu? Berikan obat penawar agar tenagaku pulih seperti sedia kala. Dengan tenaga yang lemah seperti ini, bagaimana aku bisa membantumu? Kata Mahisa Dharma mencoba merayu gadis itu. Anjani tertawa lagi. Sabar, nanti juga aku akan memberikan obat penawarnya. Sekarang Kakang Mahisa duduk dulu di papan itu, aku akan menceritakan kesulitanku, sahut gadis itu santai. Mahisa Dharma dengan sepasang kaki yang lemas, telah melangkah menghampiri papan itu. Dia duduk di situ dengan perasaan tidak menentu, marah, mendongkol dan sengit menjadi satu. Ia menyesal telah begitu mudah mempercayai gadis ini dan ikut ke rumahnya. Bukankah jika ia tidak melayaninya waktu mereka bertemu di tengah jalan, tidak akan terjadi peristiwa seperti ini? Setelah melihat Mahisa Dharma duduk di papan itu, gadis binal tersebut telah melangkah mendekati dengan goyang pinggulnya yang menggiurkan. Mahisa Dharma tidak berani menatapnya. Pemuda ini hanya menundukkan kepalanya. Anjani kemudian duduk di hadapan Mahisa Dharma. Harum tubuhnya menyambar hidung Mahisa Dharma, sehingga hati pemuda ini semakin tidak tenang. Kakang Mahisa, sesungguhnya aku memang tengah mengalami sedikit kesulitan, kata Anjani. Telah cukup lama aku melatih diri untuk ilmu rembulan timur mentari barat, yang memiliki sifat berlawanan, yaitu sifat gadis dan sifat pria. Justru jika hawa murni gadis yang telah kumiliki ini digabungkan dengan hawa murni seorang pria yang perjaka, maka akan memperoleh gabungan tenaga yang bukan main kuatnya. Itulah yang ingin kumiliki, namun sayangnya sejauh itu belum ada pemuda yang cocok dengan seleraku, yang cocok untuk membantu aku. Anjani berdiam sejenak, ia mengawasi Mahisa Dharma. Sedangkan hati Mahisa Dharma jadi semakin tidak tenang. Ia menunduk dengan muka yang merah panas dan hati marah sekali.
ia merasa telah tertipu dan sekarang ia yakin bahwa gadis cantik yang sekarang ada di hadapannya ini bukanlah seorang yang baik. Kau memperlihatkan sikap seperti tidak menyukai aku, tetapi tahukah Kakang Mahisa, ribuan pria mendambakan kehangatan tubuhku, tetapi itu tidak penting, karena justru aku menghendaki pemuda yang bisa memberikan tenaga mentari yang panas kepada hawa rembulan dingin yang kumiliki, agar semangat murni yang tengah kulatih itu, yakni hawa murni rembulan mentari, dapat tercapai sempurna. Untuk itu aku harus memperoleh 18 orang pemuda perjaka dan sejauh ini aku telah memperoleh 10 orang, sayangnya mereka hanya memiliki kepandaian kanuragan tanpa tenaga dalam panas yang berarti. Justru sekarang aku melihat Kakang, aku yakin bahwa Kakang memiliki tenaga mentari yang panas, yang kuat sekali, maka aku gembira sekali. Kakang akan bisa membantu aku menyempurnakan ilmu itu, ucap gadis cantik itu seenaknya. Mahisa Dharma jadi mandi keringat dingin. Ia mengerti kemana tujuan dari perkataan Anjani. Lah berdiam diri dengan otak bekerja keras mencari jalan untuk melarikan diri dari gadis cantik yang genit dan berbahaya ini. Tetapi sayangnya justru tenaganya seperti telah lenyap dari tubuhnya, sehingga ia sama sekali tidak akan bisa memberikan perlawanan kepada Anjani. Apalagi Mahisa Dharma ingat bahwa Anjani juga merupakan seorang yang tampaknya memiliki kepandaian tidak rendah. Dilihat dari gerak-geriknya tentu tenaga dalam dan peringan tubuhnya cukup tinggi. Lalu apa yang kau kehendaki dari aku? Tanya Mahisa Dharma dengan suara tidak begitu lancar. Aku menghendaki hawa murni panas dari Kakang Mahisa. Sebagai seorang perjaka, tentu hawa murni Kakang masih penuh. Yang terpenting adalah hawa murni panas yang kubutuhkan itu, jawab gadis itu bernada manja sekali. Muka Mahisa Dharma jadi berubah pucat, ia mengerti bahaya yang akan mengancam dirinya. Tetapi kau tidak bisa meminta pertolongan dengan cara memaksa seperti itu, kata Mahisa Dharma kesal. Jika tidak dengan cara memaksa seperti ini, tentu Kakang Mahisa tidak bersedia menolong, itu sudah pasti. Balas gadis itu senyum-senyum genit. Mahisa Dharma mengeluh, sedangkan Anjani telah tertawa lagi dengan suara yang genit. Kakang Mahisa telah melihat bukan betapa cantiknya aku? Tanya Anjani. Mahisa Dharma berdiam diri saja, dan bentuk tubuhku indah sekali, bukan? Tanya Anjani sambil menggerakkan tubuhnya menggeliat. Mahisa Dharma tidak berani melihat gerak-gerik si gadis cantik itu, yang merangsang sekali. Anjani telah tertawa lagi. Sebagai seorang pemuda tentu Kakang Mahisa senang sekali bisa mendekap tubuhku yang hangat, bukan? Tanya Anjani lagi berbisik binal. Tetapi aku tidak mau melakukan perbuatan mesum ini. Aku tidak bersedia membantumu, kata Mahisa Dharma marah. Kakang Mahisa hanya pura-pura, kata Anjani tertawa genit. Kakang Mahisa tidak perlu jual mahal, tambah gadis itu mantap. Aku lebih baik mati daripada harus melakukan perbuatan mesum seperti itu, kata Mahisa Dharma tegas. Tetapi Anjani tidak memperdulikan sikap Mahisa Dharma. Lah justru telah melepaskan pakaian dalam bagian atasnya yang berupa balutan kemban dalam, betapa merangsang sekali. Mahisa Dharma sedikit pun tidak berani mengangkat kepalanya, ia telah menunduk dalam-dalam. Anjani telah mendekati Mahisa Dharma, gadis cantik ini telah mengulurkan kedua tangannya, ia bermaksud memeluk Mahisa Dharma. Tetapi Mahisa Dharma coba mengelak sambil mendorong tubuh gadis itu, namun tenaganya seperti lenyap, ia seperti mendorong perlahan. Celakanya, justru kedua tangan Mahisa Dharma yang dipergunakan untuk mendorong gadis itu jatuh di dada si gadis, sehingga Mahisa Dharma bisa memegang bagian yang lembut dan lunak padat kenyal berisi itu. Sama sekali Anjani tidak berusaha mengelakkan diri, ia membiarkan tangan Mahisa Dharma jatuh di dadahnya, justru kedua tangannya telah diulurkan dan memeluk Mahisa Dharma. Keruan Mahisa Dharma kelabakan, ia berusaha meronta.